Santa Claus is coming to town. Ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Hey! Ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Lonceng berbunyi, Kristus telah lahir. Bersama-sama kita sambutlah. Mari bersama kita bersuka. Karena hari Natal kini telah tiba. Hey! Ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Hey! Ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Hey! Natal telah tiba, Natal telah tiba. Hore, hore, hore. Apa kabar Kak Eni? Apa kabar Bunda Evin? Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa. Fantastis. Yeay. Bunda, Kenapa? saya bajunya sama. Bandonya kita juga sama Kak. Kita sama. Ada apa ya? Udah tahu? Iya, kita merayakan IHMPA Ya. dan dirangkaikan dengan perayaan Natal PLKPA GPIB Bahtera Kasih. Bunda, Ya Kak. kakak yakin adik-adik sudah cantik-cantik semua ini? Tuh lihat tuh semua udah cantik-cantik, udah Sudah ganteng-ganteng. mandi berarti kak sudah cantik. Pasti. Dan Jangan kakak lupa ini yakin mereka sudah duduk manis di depan televisi dengan membawa membawa Alkitab. Jangan lupa itu ya adik-adik. Dan adik-adik, walaupun kondisi pandemi sekarang yang masih kita alami sampai saat ini, Kakak Eni, Bunda Evin percaya tidak mengurangi rasa syukur kita untuk beribadah Natal tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Dan pasti ada sukacita dan semangat. Ya, Bunda. Jadi kita akan beribadah. Kita sudah siap semuanya. Adik-adik sudah siap semuanya untuk beribadah? So pasti Kak, Ya, kita selamat beribadah. pasukan Yuk, yang Yesus. Siap. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I am telling you why. Santa Claus is coming to town. Di suatu pagi di hari pertama bulan Desember, Alicia bangun tidur dengan penuh sukacita karena bulan Desember sudah datang, yang artinya Natal juga akan segera datang. He sees you when you're sleeping. Pagi yang hangat itu diawali oleh lagu Santa Claus is Coming to Town, aroma kue kering yang dibuat oleh Mama, dan Alicia yang sedang menatap kalendernya. Wah, sudah masuk bulan Desember. 1, 2, 3. Wah, sebentar lagi Natal. Yeay. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Yesaya 9 ayat 1, 5, dan 6. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di dalam negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seseorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan ini. Shalom adik-adik semua. Baiklah, saat ini kita akan bersama-sama masuk di dalam doa pembukaan sekaligus doa untuk pemberitaan firman Tuhan. Adik-adik semua sudah siap ya kita berdoa? Semua duduk di tempat atau di rumah masing-masing dengan tenang, dan kita akan satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur saat ini kami kembali dapat beribadah kepadamu, secara khusus dapat merayakan Natal Pelkat PA GPIB Jemaat Bahtera Kasih. Kami bersuka cita walau dalam perayaan Natal kali ini kami tidak dapat berkumpul bersama seperti di tahun-tahun yang berlalu, tetapi kami harus beribadah dari rumah kami masing-masing. Karena itu, ya Tuhan, dalam sukacita ini kami mengundang Tuhan Yesus hadir dalam ibadah Natal ini, terlebih dalam pemberitaan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Vikaris Kristi Febianti Lekahenah pada saat ini. Tuhan Yesus, kami mohon terangilah hati kami dengan roh-Mu, agar kami dapat menyiapkan hati ini dan membiarkan Tuhan Yesus yang sudah lahir itu masuk dan tinggal di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sahabat kami semua, anak-anak-Mu, kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Mama dan Papa udah pasang pohon Natal. Yuk, bantu hias pohon Natalnya. Oh, pasang pohon Natal. Oke, Ma. Tunggu ya. Dengan semangat menyambut Natal, Alicia pun pergi ke ruang tamu untuk membantu Mama dan Papanya menghias pohon Natal. Alicia merasa sangat bahagia karena Alicia menyukai Natal. Ada banyak kebahagiaan, ada kado Natal, kue Natal, makanan kesukaan, baju baru, bernyanyi berkumpul bersama teman-teman di gereja, dan berkumpul bersama keluarga. Sungguh sangat menyenangkan. Namun, tiba-tiba Alicia teringat kalau ternyata tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Alicia seketika menjadi murung. Hai sayang, udah selesai ya pohon Natalnya? Belum, Ma. Kenapa? Buat apa kita hias pohon Natalnya bagus-bagus? Tahun ini kan masih ada corona. Berarti kita nggak bisa Natal ke gereja. Tidak ada Natal IHMPA. Belum lagi Oma nggak bisa datang ke Makassar. Jadi buat apa kita hias pohon Natal bagus-bagus kalau kita tidak rayakan Natal? Ada sedih ya sayang? Iya, adik sedih sekali. Padahal adik sudah membayangkan mau pergi gereja sama Oma, sama teman-teman. Adik kan sudah kangen sekali sama Oma, sama teman-teman. Tidak apa-apa ada merasa sedih. Mama mengerti mengapa ada sedih. Ada tidak sendirian. Mama dan Papa juga merasa sedih karena Natal kali ini kita tidak bertemu dengan teman-teman dan juga Oma. Tapi sayang, Natal bukan tentang baju baru, mainan baru, bertemu dengan teman-teman di gereja, berkumpul dengan keluarga di rumah, tapi tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dia lahir ke dunia ini untuk kita semua, untuk Oma, Mama, Papa, dan untuk adik juga. Paket. Oke, tunggu. Ini Pak paketnya. Terima kasih. Wah, ada paket dari Oma buat adik, coba. Wah, Wah. ini sweater yang adik mau loh, Mama. Astaga, Oma tahu sekali apa yang adik suka. Bagus ya? Iya. Ada masker sama hand sanitizer. Setelah Alicia membuka paket, Papa kemudian mengambil handphone dan menelpon Oma yang saat ini sedang berada di Manado. Alicia, Mama, dan Papa berterima kasih untuk hadiah yang Oma berikan. Kita coba telepon Oma ya. Mereka pun saling bertukar kabar dan doa. Halo. Halo, Oma. Oma, apa kabar? Baik, kalian bagaimana? Baik, Oma. Oma, paketnya sudah sampai loh. Oh, paketnya sudah sampai? Iya, sudah sampai. Alicia suka? Suka, Oma, Lalu, suka sekali. Alicia tiba-tiba Wah, Oma menyampaikan senang sekali kesedihannya dengar. pada Oma. Oma, Alicia sebenarnya sedih karena Natal tahun ini nggak bisa ke gereja sama Mama, sama Papa, juga sama Oma. Apalagi Oma nggak bisa datang ke Makassar. Padahal Alicia sudah rindu sekali sama Oma. Alicia sayang, Oma juga sangat rindu sama kalian di Makassar. Tapi karena Oma sayang sama kalian, dan kalian tentu juga sayang sama Oma, makanya kita belum bisa ketemu dulu. Kita harus di rumah masing-masing, harus jaga kesehatan dan kebersihan. Alicia kalau keluar rumah, jangan lupa pakai masker dan bawa hand sanitizer ya. Iya, Oma. Iya deh, Mama setuju dengan apa yang Oma katakan. Oh iya sayang, Natal itu bukan hanya tentang berkumpul di gereja atau di rumah bersama teman dan keluarga.
Tapi Natal itu tentang lahirnya Tuhan Yesus ke dunia. Sekarang Oma mau tanya ke Alicia. Selama hampir setahun ini, Alicia sekolah dan ibadah di rumah ya? Iya, Oma, di rumah. Lalu apa yang Alicia rasakan ketika sekolah, ibadah, dan bermain di rumah saja? Ya, Alicia bosan, capek Oma di rumah terus, sekolah di rumah, IHMPA juga di rumah, main juga di rumah. Padahal Alicia sudah rindu sekali main sama teman-teman di luar. Belum lagi tugas sekolah banyak sekali Oma, terus susah-susah. Walaupun Alicia merasa seperti itu, tapi Alicia tetap bisa sekolah, ibadah, dan bermain kan? Tugas-tugasnya Alicia sudah selesai semua juga kan? Sudah dong Oma, bahkan Alicia dapat nilai 80 loh Oma. Puji Tuhan, Alicia hebat bisa kerjakan semua tugas-tugas sekolahnya. Itu semua karena kasih dan penyertaan Tuhan Yesus buat Alicia. Sehingga Alicia bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Oke? Iya ya Ma, ternyata di saat seperti ini Tuhan Yesus tetap sertai kita. Tuhan Yesus tetap bantu Alicia untuk sekolah dan selesaikan semua tugas-tugasnya Alicia. Iya sayang, jadi Alicia tidak perlu sedih lagi karena tahun ini belum bisa Natal PA di gereja, belum bisa berkumpul bersama teman dan juga Oma. Betul itu yang Oma bilang. Yang terpenting adalah kelahiran Tuhan Yesus yang selalu menjaga dan menyertai kita. Nah, sampai saat ini, untuk bersyukur kita bisa melalui berdoa, membaca firman, ataupun melakukan firman-Nya. Gitu adik. Siap Pak, Alicia akan selalu bersyukur karena penyertaan Tuhan Yesus. Oma, Mama, Papa, kalau begitu ayo kita berdoa bersama-sama. Selamat pagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih banyak sudah selalu sertai Alicia, sudah bantu Alicia sekolah dan kerjakan semua tugas-tugasnya Alicia. Tuhan Yesus, maaf kalau Alicia suka marah-marah dan suka mengeluh karena di rumah terus. Tuhan Yesus, tolong jaga Oma di Manado dan juga semua teman-teman agar nanti kita bisa berkumpul bersama-sama, bisa beribadah bersama-sama dan main sama-sama. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Amin. Amin. Alicia sudah dulu ya. Oma mau siap-siap bikin kue Natal. Iya Oma. Jaga kesehatan ya. Iya, dadah. Bye-bye. Hai adik-adik, siapa yang tadi sudah lihat drama? Kak Fikaris mau tanya nih, siapa yang sekarang di rumah yang sama seperti Alicia? Sekolah, bermain, ngerjain tugas, lihat papa mama, lihat om tante, bahkan lihat kakaknya harus kerja dari rumah. Ada? Siapa ya? Dan sekarang siapa yang dari bulan April melakukan ibadah hari Minggu pelayanan anak dari rumah? Siapa yang impa dari rumah yang biasanya tuh di gereja, di sektor masing-masing, tapi sekarang dari rumah masing-masing? Rasa-rasanya semua ya adik-adik ya. Adik-adik senang apa sedih? Senang atau sedih? Awal-awalnya, Kak Fikaris tebak nih, awal-awalnya adik-adik pasti senang. Karena nggak harus bangun pagi-pagi, nggak harus mandi pagi-pagi, kena air dingin pagi-pagi, siap-siap, repot-repot untuk ke sekolah. Pasti awal-awal semuanya senang. Tapi lama-lama bosen ya, lama-lama bosen, sedih. Karena nggak bisa ketemu teman-teman kan di sekolah, nggak bisa ketemu guru-guru, di IMPA nggak bisa ketemu sama kakak-kakak lain, nggak bisa ketemu sama teman-temannya. Adik-adik, jangankan Alicia, Kak Fikaris yang ada saat ini, kakak-kakak lain,
pun juga teman-teman adik-adik masing-masing semuanya, pasti juga rasanya ada yang lain nih. Ada yang berbeda nih. Yang karena biasanya kan Natal itu ada Opa Santa, ada pohon Natal yang besar di gereja, ada kakak layan yang rame, ada teman-teman yang rame di gereja, dengarkan cerita kakak layan, dengarkan cerita dari pendeta tentang sukacita Natal, dan itu semua dirayakan di gereja. Tapi tahun ini semuanya harus dirayakan dari rumah masing-masing. Sama seperti cerita Alicia tadi, ngerayain Natal sama papa mamanya di rumah, bahkan cuma lewat telepon dengan oma opanya. Tapi adik-adik tahu nggak? Ada sosok yang selalu bersama dengan adik-adik, yang selalu bersama dengan kita bukan hanya pas kita senang, tapi juga ada pas kita lagi sedih-sedihnya. Nggak bisa ketemu siapa-siapa, cuma tinggal di rumah. Siapa dia? Ada yang tahu nggak ya? Dia itu yang tiap bulan Desember dirayakan hari lahirnya. Siapa yang lahir bulan Desember? Oh banyak. Di sini banyak yang lahir bulan Desember. Tapi siapa yang lahirnya tuh perayaannya kita rayakan dengan sangat megah, dengan sangat meriah, ramai-ramai orang datang. Tadi sudah disebutin tuh sama omanya Alicia. Ya betul, Tuhan Yesus. Adik-adik tahu nggak Tuhan Yesus lahirnya di mana? Adik-adik pasti sudah pernah dengar kan cerita dari kakak layan. Tuhan Yesus lahirnya nggak di tempat yang bagus, yang banyak lampu, yang banyak orang datang bawa hadiah, senang. Tidak adik-adik, Tuhan Yesus lahir di kandang domba, tempat yang hina, sedih, sepi, cuman papa mamanya, nggak ada siapa-siapa. Sama seperti situasi kita sekarang, kita ngerayain Natal nggak rame-rame seperti yang lalu-lalu. Tapi ingat adik-adik, Tuhan Yesus yang lahir beribu-ribu tahun yang lalu tetap menyertai dan menuntun kita, yang hari lahirnya kita terus rayakan bulan Desember, menuntun dan menyertai kita, membawa damai bagi semua kita, bagi setiap kita, sehingga kita pun bisa membagikan damai itu dengan setiap orang yang ada di sekitar kita. Terutama bagikan itu sama mama papa, kakak, abang, adik, om, tante, oma, opa yang ada di sekitar kita. Kita bisa belajar tuh dari Alicia. Walaupun dia jauh sama oma opanya, tapi dia bisa menelpon, dia bisa berdoa untuk oma opanya, berdoa untuk semua. Kita belajar ya adik-adik dari Alicia, supaya Natal kita semakin berarti. Karena apa? Karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus selalu menyertai kita, bukan cuma pas kita senang, tapi juga pas kita sedih. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ya adik-adik, saatnya untuk kita memberikan persembahan syukur kita. Siapkan persembahannya. Dan jangan lupa ya adik-adik, persembahan adik-adik ditaruh ke dalam amplop Santa Claus yang sudah adik-adik buat waktu aktivitas tanggal 29 November. Sekarang kita siap untuk memberikan persembahan syukur kita. Kita menyanyi dari lagu Anak Maria. Anak Maria telah lahir di dunia, palungan hewan tempat tidurnya, miskin dan hina tetapi mulia, rela sengsara bagi dunia. Marilah kita sujud menyembah, bawalah persembahanmu kepadanya. Marilah kita bersukacita, telah datang Juru Selamat Immanuel. Adik-adik, sekarang kita mau doa syafaat ya. Adik-adik sikap berdoa yang baik seperti apa? Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Sudah? Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di kesempatan ini ya Tuhan,
Kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus mau lahir bagi setiap kami yang merayakan kelahiran-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, biarlah kelahiran-Mu boleh menguatkan setiap kami, baik kami adik-adik layan, kami sebagai orang tua maupun kakak-kakak layan, untuk terus merasakan sukacita dan damai Natal. Dan kami terus Tuhan Yesus pakai untuk menyebarkan damai bagi setiap orang yang berada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa di Natal yang indah ini bagi adik-adik layan kami. Tuhan Yesus boleh memberkati, menyertai kehidupan adik-adik kami dari kelas TK, kelas batita, kelas kecil, dan kelas tanggung. Tuhan Yesus yang terus memberkati, menyertai mereka dalam pertumbuhan mereka. Biarlah mereka boleh terus menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang manis, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Berkati dan sertai adik-adik kami dalam masa-masa pertumbuhan mereka, bersama dengan papa dan mama, kakak dan adik mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua dari adik-adik layan, bagi papa mama, oma opa, om tante. Tuhan Yesus juga boleh memberkati, menyertai papa mama dan om tante, oma opa daripada adik-adik layan. Biarlah mereka terus Tuhan Yesus kuatkan, mereka terus Tuhan beri kesehatan sehingga mereka boleh merawat akan adik-adik layan kami ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi kakak-kakak layan Pelkat PA yang penuh kesetiaan dan kesediaan. Terus membimbing akan adik-adik layan ini pertumbuhan iman mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus yang boleh terus memberkati, menyertai kakak-kakak layan dan pengurus dalam segala aktivitas mereka, dalam segala pekerjaan mereka, pun terlebih-lebih dalam pelayanan yang Tuhan Yesus percayakan bagi kakak-kakak layan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga mau berdoa dan bersyukur untuk bangsa dan negara kami, Indonesia ya Tuhan, walaupun kami masih kecil ya Tuhan Yesus, namun Tuhan Yesus ajarkan adik-adik layan kami untuk terus berdoa bagi bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan Yesus terus berikan kedamaian, ketentraman bagi bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus memberkati para pemimpin bangsa dan negara kami dari pusat sampai ke daerah-daerah terpencil ya Tuhan, sehingga mereka dapat memimpin bangsa dan negara ini seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang ada di muka bumi ini, terkhususnya GPIB dan kami Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Tuhan Yesus memberkati kami dalam gereja kami, biarlah ya Tuhan Engkau memberkati setiap umat-Mu, sehingga kami semua yang menyambut Natal, kami semua yang merayakan Natal, boleh tetap terpelihara dalam naungan cinta kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa bagi kami yang akan mengakhiri tahun 2020 dan masuk ke dalam tahun 2021. Tuhan Yesus, kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, namun kami yakin dan percaya kalau Tuhan Yesus pegang tangan kami, Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kami, berjalan bersama kami tidak takut menghadapi apapun ya Tuhan. Tahun 2021 akan kami masuki, akan kami jalani dengan penuh sukacita dan semangat, karena Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus hadir dan selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Inilah ungkapan syukur atas kelahiran-Mu bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami menaikkan doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu
adik-adik, kita sudah selesai dengan ibadah Natal kita. Sekarang kita akan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera serta sukacita Natal dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus Sang Putra Natal dalam persekutuannya dengan Roh Kudus mau tinggal tetap menyertai dan menuntun kita mulai dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang pada saat sekarang kita mengingat rayakan kelahirannya sebagai bayi Natal. Kita bersyukur karena atas tuntunan Tuhan juga, walaupun kondisi COVID-19 yang menjadi pergumulan, menjadi pandemi di seluruh dunia pada saat sekarang, dari sejak awal tahun tidak terasa sampai pada minggu-minggu terakhir tahun 2020 ini, walaupun COVID-19 masih tetap mengiringi keberadaan hidup kita, sendi-sendi kehidupan kita, tapi kita bersyukur karena Tuhan tetap melindungi kita, sehingga kita boleh memasuki masa-masa raya Natal di minggu Advent yang keempat ini. Pesan dari Majelis Jemaat untuk para pengurus dan pelayan Pelkat PA, senantiasa semangat, berinovatif dan berkreasi, mensiasati kondisi yang ada sekarang, sehingga ke depan proses pendampingan bagi anak pelayan itu dapat berjalan dengan baik. Dan kepada anak-anakku yang dikasihi Tuhan, tetaplah rajin dan giat beribadah dalam lingkup persekutuan kalian di ibadah Minggu Pelkat PA, supaya kalian dapat bertumbuh kembang menjadi anak yang takut akan Tuhan, setia dan taat dalam memenuhi panggilan pengutusan ke kalian, menjadi anak-anak yang berguna kelak bagi tiang gereja di masa mendatang, bagi bangsa dan negara. Akhirnya, mewakili Majelis Jemaat, saya mengucapkan selamat menyongsong Natal dan Tahun Baru, Tahun Anugerah Tuhan 2021. Tuhan Yesus, bayi Natal itu, memberkati kita sekalian. Terima kasih. Shalom, selamat pagi adik-adik. Pada kesempatan ini, Bunda Ece mewakili pengurus dan kakak layan di Jemaat GPI Batra Kasih ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua Majelis Jemaat Bapak Pendeta Roberto Wage dan segenap pelaksana harian Jemaat GPI Batra Kasih. Dan selanjutnya kami pun mengucap syukur dan berterima kasih kehadiran dari Nona Vikaris Kristi Lekahena yang sudah memimpin menjadi pelayan firman pada saat ini. Dan yang ketiga, kepada ibu-ibu pendeta yang sudah menjadi fasilitator dalam penayangan IMPA online selama ini. Kemudian tidak lupa kepada seluruh kakak layan Pelkat PA GPI Batra Kasih yang selalu melayani dengan sukacita kepada adik-adik dalam IMPA online. Dan yang terakhir, ungkapan terima kasih kami juga kepada kakak-kakak dari tim multimedia Batra Kasih. Semuanya Tuhan Yesus memberkati. Bahkan juga di saat ini Bunda Ece mau sampaikan kepada adik-adik semua ucapan selamat menyambut hari Natal di tahun 2020 ini
dan menyambut tahun baru di tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Dadah. Hai adik-adik. Nah, kita sudah beribadah dan merayakan Natal di pagi hari ini. Nah, adik-adik, yang penting jangan lupa 3M. Ya, betul sekali. Apa itu? Mencuci tangan dengan bersih. Dan kalau adik-adik keluar dan bersama-sama dengan orang tua lagi jalan-jalan, jangan lupa memakai masker. Betul sekali, dan menjaga jarak, oke? Nah, adik-adik, untuk menjaga kesehatan kita juga perlu makan makanan yang bergizi Dan juga istirahat yang cukup. Ya, betul sekali. Juga Kak Ica rajin berolahraga. Oke. Nah, jadi adik-adik, sampai berjumpa di Impa minggu depan. Dadah.